bertemu lagi dengan saya Ibu Meriana. Kali ini Ibu akan membawakan pelajaran matematika tentang akar pangkat 3 dari sebuah bilangan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara faktorisasi prima. Nah, kalian semuanya sudah tahu kan bagaimana cara mencari faktorisasi prima? Di kelas 4 pasti sudah pernah belajar. Nah, sekarang kita cari hasilnya sama-sama ya. Nah, contohnya yang pertama, akar pangkat 3 dari 1728. Nah, ini sama-sama kita cari ya. Ini bisa dibagi berapa dengan bilangan prima. Nah, kalau dia di sini bilangan genap berarti bisa dibagi 2 ya. Kita coba bagi 2. 1728 dibagi 2 hasilnya sama dengan 864. Nah, 864 kita bagi 2 lagi ya. Bagi 2 menjadi 432. Nah, 432 ini kita bagi 2 lagi. Hasilnya 216. 216 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 108. 108 ini kita bagi 2 lagi menjadi 54. 54 kita bagi 2 lagi. Hasilnya 27. 27 berarti ini nggak bisa dibagi 2 ya, karena ini adalah bilangan ganjil. Kita coba bagi 3. Bagi 3 hasilnya 9. 9 bagi 3 lagi hasilnya 3. Sisanya adalah 3. Nah, inilah hasilnya dari faktorisasi. Nah, sekarang kita buat ke dalam akarnya lagi ya. Coba kita hitung dulu. Angka 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini akar pangkat 3 ya. 2 di pangkat 6 dikali angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka 3 di pangkat 3. Nah, kita bagikan dulu pangkatnya ya. Contohnya ini 6 dibagi 3 ini ya. Hasilnya 2 pangkat 2 dikali. Ini 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka 3 pangkat 1. Maka kita kalikan ya. Mencari hasilnya. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3. Maka hasilnya 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi hasilnya akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 12. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah akar pangkat 3 dari 3375. Nah, ini adalah bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi 2. Maka kita bagi dengan bilangan prima angka 3 ya. Kita bagi 3 kan. 3375 dibagi 3 hasilnya 1125. Nah, ini kita bagi 3 kan lagi. Bagi 3 hasilnya 375. 375 ini kita bagi 3 lagi. Hasilnya 125. Nah, 125 kita bagi kembali. Mungkin nggak bisa bagi 3. Kita bagi menjadi bagi 5. Kita bagi 5 ya. 125 bagi 5 hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya sama dengan 5. Nah, kita cari hasilnya ya. Jadi akar pangkat 3. Nah, kita hitung angka 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka 3 pangkat 3 dikali angka 5 ada 1, 2, 3. Ada juga 3 ya. Jadi 5 pangkat 3. Maka sama dengan, kita bagikan pangkatnya dulu. 3 dibagi 3. Ini ya hasilnya 3. Kali, ini pangkat 5 pangkat 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi hasilnya 5 pangkat 1. Kita kalikan. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15 ya.
Nah, sekarang kita coba dengan cara yang kedua ya. Nah, carilah akar pangkat 3 dari bilangan berikut. Nah, sebelum kita cari, kita ke sini dulu. Kita perlu ingat dulu bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10 ya. Bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10. Nah, nih misalnya bilangan ini kita bagi menjadi 2 ya. Kita hitung 3 bilangan dari belakang. 1, 2, 3. Kita bagi 2. Nah, kita anggap ini adalah bilangan pertama dan bilangan kedua. Kita perhatikan bilangan yang kedua dulu. Berarti ada 2 digit nanti apanya ya, hasilnya ya. Bilangan kedua, perhatikan satuan dari 3 bilangan ini. Di sini satuannya adalah 8. Kita perhatikan hasilnya dari bilangan pangkat 3 dari 1 sampai 10 yang hasilnya 8. Ini adalah satuannya adalah ini 8 hasilnya ya. Berarti di sini akarnya kita perhatikan 2 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ini 8 berarti hasilnya 2. Nah, bilangan pertama ini adalah 1. Kita cari di sini yang hasilnya tidak lebih dari 1 dari pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3 hasilnya 1. Berarti 1. Kalau sudah 2 dia hasilnya 8. Yang kita ambil berarti 1. Berarti di sini hasilnya 1. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 sama dengan 12 ya. Nah, contoh kedua. Akar pangkat 3 dari 3375. Nah, selalu kita bagi 2 ya. Nah, kita perhatikan satuan dari 375 adalah 5. Kita cari hasil dari sini. Yang hasilnya 5 adalah ini, 125 dari 5 pangkat 3. 125. 5. Berarti hasilnya 5 ya. Nah, bilangan yang pertama adalah 3. Kita cari hasilnya tidak lebih dari 3 ya. Berarti 18. Berarti kalau 1 pangkat 3 hasilnya 1, kalau 2 terlalu lebih ya. Berarti hasilnya 1. Berarti akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Nah, contoh yang ketiga, selalu kita bagi 2. Dari 3 bilangan ini 683. Satuannya adalah 3. Kita perhatikan satuan. Hasil dari satuan bilangan pangkat 3 ini adalah di sini. Di pangkat 3 dari 7 ya. 7 pangkat 3 sama dengan 343. Berarti 3 di sini satuannya, di sini 3 berarti hasilnya 7 ya. Nah, bilangan kedua adalah 19. Kita perhatikan juga hasilnya di sana. Berarti hasilnya adalah 2 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti hasilnya 27. Nah, yang soal ke selanjutnya atau D, kita bagi 2 lagi. Kita perhatikan angka 6 yang hasilnya ada 6 di sini adalah dari 6 pangkat 3, 216 Bang. Maka yang kita tuliskan adalah 6. Nah, bilangan pertama 17, tidak lebih dari 17 hasilnya di sini. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 2. Hasilnya 26. Yang terakhir, akar pangkat 3 dari 59.319. Kita bagi 2 lagi. Nah, kita perhatikan satuannya 9. Yang ada di sini hasilnya satuannya 9 adalah 9 pangkat 3, 729. Maka yang kita ambil 9. Nah, bilangan yang pertama 59. Hasilnya tidak lebih dari 59. Berarti hasilnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Berarti hasilnya 3. Berarti akar pangkat 3 dari 59.319 adalah 39. Nah, boleh kamu pakai cara yang kedua, yang mana yang lebih mudah, atau dengan cara faktorisasi, terserah ya, yang mana lebih mudah kamu pahami. Nah, selanjutnya kita perhatikan kubus berikut. Nah, kubus ini panjang rusuknya adalah 14 cm. Nah, ini adalah rumus dari kubus semuanya ya. Nah, yang pertama, rumus panjang kerangka kubus sama dengan 12R. Nah, kemudian bagian B, volume kubus sama dengan R pangkat 3 atau sama dengan R kali R kali R. Nah, jika diketahui volume kubus, maka untuk mencari R sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus.
Sekarang C, luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6R pangkat 2 atau sama dengan 6 kali R kali R. Ya. Nah, sekarang kita langsung masukkan ke dalam rumus ya. Jawab. Nah, yang A, kita hitung panjang kerangka kubus. Rumusnya 12R, maka sama dengan 12 dikali 14 sama dengan 168 cm. Nah, yang bagian B kita cari volume kubus. Rumusnya R pangkat 3 sama dengan 14 kali 14 dikali 14. Hasilnya sama dengan 2744 cm pangkat 3. Nah, bagian C, mencari luas permukaan kubus. Rumusnya 6R pangkat 2 sama dengan 6 dikali 14 dikali 14. Maka hasilnya sama dengan 1176 cm pangkat 2. Ya. Nah, kamu perhatikan kalau mencari panjang kerangka kubus hasilnya itu cm, tidak ada pangkatnya ya. Kalau volume maka dia pangkat 3. Kalau luas dia pangkat 2. Nah, contoh selanjutnya. Sebuah kubus mempunyai volume 15.625 cm pangkat 3. Nah, maka tentukanlah yang A, tentukanlah panjang rusuk kubus. Nah, yang B, luas permukaan kubus. Nah, di sini di soal ini karena diketahui adalah volume kubus, maka kita gunakan untuk mencari panjang rusuk adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus. Maka sama dengan berapa tadi volumenya? 15.625. Nah, ini kita akarkan. Sudah paham kan mencari akar pangkat 3? Maka ini hasilnya adalah 25 cm. Nah, inilah yang merupakan panjang rusuk kubus ya. Nah, yang B, kita hitung lagi luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6R pangkat 2. Maka sama dengan 6 dikali, ini tadi rusuknya ya, R ini adalah rusuk, maka rusuknya adalah 25. 6 dikali 25 dikali 25 sama dengan hasilnya 3750 cm pangkat 2. Nah, inilah luas permukaan kubus. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang penarikan akar pangkat 3. Nah, jangan lupa kamu kerjakan aktivitas 5 nomor 1 sampai 5 ya. Dan jangan lupa juga kamu tonton berulang-ulang video Ibu ini supaya kamu lebih paham. Nah, sekian dan terima kasih.